menitipkan seorang itu kepada orang tua, anak itu kepada orang lain yang sifatnya adalah orang tua sendiri tidak tahu apakah ini udah layak untuk dititipkan gitu kan. Kalau menurut saya penyidik harus bersikap lebih perspektif. Coba dicek, diinvestigasi, ada tidak kemungkinan bahwa ini bukan merupakan kejahatan individual, tapi kejahatan berkelompok. Pada Kamis lalu tanggal 15 Februari, Tamara Tiasmara menjalani pemeriksaan psikologi di Polda Metro Jaya. Ia menjalani konseling secara tertutup, hingga berselang sekitar 3 jam terkait mendiang anaknya yaitu Dante, yang meninggal dunia, usai diduga ditenggelamkan oleh kekasih Tamara inisial ya. Namun, kondisi Tamara yang tampak kelelahan, membuat pihak kepolisian harus melakukan penjadwalan ulang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kesempatan Kamis kemarin, Tamara sedang melakukan konseling secara tertutup. Ia hanya berada di ruangan dengan petugas yang bertugas melakukan pemeriksaan. Penyebab daripada kematian anak Dante, anak daripada Tamara Tiasmara. Nah itu kan sekarang artinya sudah dilakukan proses, udah naik sidik ya, sudah ditentukan tersangkanya. Tapi di sini kita melihat dari perspektif hukum. Perspektif hukumnya ini adalah bagaimana kita melihat dari sudut pandang terhadap adanya kasus tindak pidana ini. Apakah kalau memang dari pihak penyidik melihat bahwa di sini ada suatu kelalaian atau kealpaan daripada orang tua korban, ya artinya orang tua juga harus bertanggung jawab, ya. Dimana harus dilihat di situ, apakah benar anaknya itu memang adanya kelalaian atau kealpaan daripada orang tua korban. Nah di sini kita lihat juga di sini. Nah ada nggak pertanggungjawaban terhadap orang tuanya, sehingga orang tuanya itu tidak ada lagi ibaratnya orang tua tuh menitipkan seorang itu kepada orang tua, anak itu kepada orang lain yang sifatnya adalah orang tua sendiri tidak tahu apakah ini udah layak untuk dititipkan gitu kan. Nah ini kita harus lihat juga di situ nanti. Mungkin harus lebih menganalisa bahwa apakah anak tersebut sudah layak untuk dititipkan kepada orang yang berhak untuk bisa bertanggung jawab terhadap dari segi resiko-resiko yang akan didapat dari anak tersebut kan begitu. Apalagi itu di kolam renang atau, nah itu kan harus dilihat ya. Kalau menurut saya penyidik harus bersikap lebih perspektif, lebih melihat dalam sisi bukan terhadap segi sisi pidana terhadap pembunuhannya, tetapi sebelum itu bahwa adanya orang tua itu menitipkan, kenapa kan gitu kan? Kenapa kok bisa dititipkan di kolam renang dengan keadaan dia berdua dengan orang tersebut kan seperti itu. Nah itu harus didalamin lagi seperti itu. Anak ya, terhadap anak, apalagi ini anak kandung. Nah tersebut bahwa adanya kelalaian dan kealpaan, itu ancaman hukumannya 5 tahun penjara ya. Nah itu bisa juga dikatakan bahwa seorang orang tua itu melakukan kelalaian, itu bisa. Makanya dari sini kita melihat bahwa pembunuhan ataupun adanya kematian terhadap anak Dante ini, dan sudah dibuktikan bahwa adanya suatu percobaan ataupun dilakukan percobaan atau mungkin perencanaan pembunuhan. Nah di situ dilihat bahwa apakah unsurnya itu memenuhi dan memang sudah yakin bahwa dari pelakunya dan juga dari sisi orang tuanya kan begitu. Semua yang ada di dalam suatu rangkaian daripada peristiwa kejadian di mana anak itu mungkin nggak luput, nggak bakal dekat jauh dari ibunya, pasti itu akan ada resiko, apalagi ini menghilangkan nyawa terhadap anak ya. Nah ini harus kita lihat apakah ini dikaji dan memang benar-benar lebih teliti
penyidik itu menyikapi hal ini sehingga memang benar-benar terkuak apakah ini murni pembunuhan berencana terhadap Dante ini adalah saudara JA ataukah ibunya ikut serta atau mungkin menutup-nutupi atau melakukan suatu perencanaan yang mungkin belum, ya mungkin ya, tapi kita belum lihat, karena penyidik sampai detik ini masih mendalami terus, dan kita lihat bagaimana hasil daripada proses rekonstruksi, proses penyidikan ini terus dilakukan. Kasus meninggalnya Dante putra sematawayang dari pasangan Tamara Tiasmara dan Angger Dimana masih menjadi perhatian publik netizen setelah menuai banyak kejanggalan. Banyak yang menuturkan lebih lanjut bahwa Tamara Tiasmara terlihat seakan menutup ketakutannya setelah rekaman CCTV kolam renang terungkap. Selain itu juga, tampak dari gestur tubuh dan gerak-geriknya bahwa Tamara Tiasmara seperti ingin memberikan pembelaan bahwa dirinya tidak bersalah atas meninggalnya Dante, putra sematawayangnya itu. Kini kekasih dari Tamara Tiasmara yaitu Yuda Arfandi, sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus meninggalnya Dante. Selain itu juga, ia juga terancam akan mendapatkan hukuman penjara maksimal seumur hidup karena masuk dalam kasus pembunuhan berencana. Kita tinjau dari sisi yang lain ya, bahwa menenggelamkan anak sebanyak 12 kali, saya berpikiran besar kemungkinan ini memang merupakan pembunuhan berencana. Jadi betapapun si tersangka ini beralibi saya sedang mengajari anak berenang, agar dia tidak panik ketika masuk ke dalam air, menurut saya tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? 12 kali atau 12 episode penenggelaman, si tersangka tentu tahu bahwa dari satu episode ke episode berikutnya kondisi anak makin lama makin lemah. Kondisi anak makin lama makin lemas. Nah, ketika tersangka melihat bahwa kondisi korban atau kondisi anak ini semakin kehilangan kesadaran, tapi tidak kunjung menghentikan perbuatannya, maka sudah, menurut saya adalah perencanaan. Tetapi saya berulang kali katakan, termasuk sebutlah masukan dari saya kepada pihak kepolisian, coba dicek, diinvestigasi, ada tidak kemungkinan bahwa ini bukan merupakan kejahatan individual, tapi kejahatan berkelompok. Tidak dilakukan oleh satu orang di TKP, tapi melibatkan sejumlah orang. Mungkin ada yang berperan sebagai eksekutor, yaitu pihak yang secara langsung berhadapan-hadapan dengan korbannya. Ada juga barangkali yang berperan sebagai mastermind-nya, mengotaki. Ada yang berperan memfasilitasi, entah menyediakan uang, menyediakan informasi, memilih TKP, dan seterusnya. Dan juga menyediakan exit plan. Yaitu bagaimana agar kemudian kasus ini tidak terungkap, mempersulit proses hukum, dan seterusnya. Maka sebagai sebuah kejahatan berkelompok, masuk akal kalau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mempersulit proses penegakan hukum, merusak TKP, mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti, dan seterusnya.